Kita akan belajar dengan satu tema manfaat memiliki karakter. Ya. Mari kita akan buka dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 16 sampai dengan 19. Ya, Matius pasal 7 16 sampai 19 kita akan membaca bersama-sama. Kita ketemu 2, 3, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya. Saya percaya bahwa kita saling mengenal ya. Kalau ini ada yang tahu siapa namanya? Pak Tulus. Kalau yang bajunya lorek-lorek? Nah, kalau yang bajunya hijau? Nah, pertanyaannya gini. Kok kita bisa tahu ini Pak Tulus, ini Mbak Ruth, ini Mbak Ari itu gimana caranya? Kenalan dulu, ya. Terus dekatan, ya. Saling menyelami, ya. Ada komunikasi, ya. Ya. Iya. Jadi ya memang semua itu benar jawabannya. Tetapi ada hal yang menurut saya itu yang paling dasar dan paling prinsip bahwa kita mengenal orang itu karena kita tahu ciri-cirinya. Ya. Kalau modelnya lemu, ya gitu. Kemudian ya giginya ada yang lubang satu begitu. Yang depan, oh ini pasti Pak Daud. Walaupun dari belakang pasti tahu, kan begitu ya. Nah, karena apa? Kita ngerti ciri-cirinya, bentuknya, kan begitu. Ya. Nah, kira-kira orang Kristen bisa dideteksi enggak? Nah, kalau kita ngomong tentang orang Kristen, berarti dari mana kita mendeteksinya? Wah, sorry salib, ya. Padahal belum tentu orang yang pakai salib itu pasti Kristen kan gitu ya. Ada yang melihara anjing. Oh, orang Islam banyak yang melihara anjing, Bu. Oh, gitu ya. Berarti ada nuna ya. Nah, jadi ada hal yang sesungguhnya harus nampak dalam kehidupan orang Kristen adalah karakternya. Jadi orang Kristen harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan yang lain. Ada ciri-cirinya, ada sifatnya, ada kepribadiannya yang tidak boleh sama. Dan itulah yang namanya karakter. Nah, karakter itu sebenarnya bukan hanya penting bagi kita, tetapi bagi orang lain pun juga penting. Nah, kenapa? Karena karakter itu memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, jadi karakter itu sangat penting dan karakter itu menentukan masa depan. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada satu buku ya yang dikarang oleh seorang yang melakukan penelitian yang namanya Thomas. Dia katakan bahwa
ada 10 kriteria orang itu sukses. Ya. Dan kriteria yang pertama adalah kejujuran. Kemudian integritas. Jadi di deret-deret. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang sekolahnya sekolah di favorit? Pendidikan itu menempati kedudukan nomor 21 untuk tingkat kesuksesan. Ya, kan gitu ya. Nah, jadi rupanya 10 besar daripada orang-orang yang punya masa depan yang sukses itu didominasi oleh karakter, kejujuran, ramah, integritas, begitu ya. Ini. Nah, karakter itu seperti akar yang kuat di dalam tanah. Kekuatan pohon itu sesungguhnya tidak terletak kepada batangnya, tidak terletak kepada dahannya, ya, tapi terletak kepada akarnya. Memang tidak kelihatan, tapi ketika akar itu kuat, akar itu kokoh, maka dia sanggup untuk menahan beban seberat apapun juga. Seorang pembicara yang namanya John Maxwell, dia berkata, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya, dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Ya, itu artinya bahwa karakter itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Ya. Bahkan ada seorang yang ahli keuangan yang namanya Morgan, dia mengatakan gini, jaminan terbaik yang dapat diberikan oleh seseorang adalah karakter. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau misalnya kita pinjam di bank misalnya, memang punya agunan, ya, agunan memang. Tetapi sesungguhnya yang terpenting itu bukan agunan itu, tetapi karakter kita. Orang ini bisa dipercaya enggak? Kan begitu, ya. Agunan boleh saja kita besar, tapi kalau orangnya itu enggak bisa dipercaya, ya sama dengan ngemplang aja kan begitu. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Nah, orang yang tidak dipimpin oleh karakter dalam hidupnya, maka dia cenderung untuk tidak punya keteguhan hati. Melu sana, melu sini, ambil sana, ambil sini, kan begitu ya. Tidak berpendirian. Bahkan kalau kita lihat di dalam Amsal 22 ayat yang pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Maksudnya apa? Ketika kita nanti meninggal, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, jasad kita itu akan bersatu dengan tanah. Yang masih tinggal apa? Masih ada, yaitu kepribadian kita, karakter kita. Itu yang akan dikenang orang. Kayak lo, Bapak A kalau wong dermawan banget. Ya. Aku dikit tahu dikasih, misalnya. Pas aku susah, dia datang mendoakan begitu ya. Nah, itu ada ingat gitu loh. Begitu juga kalau orang itu karakternya tidak baik, ya itu yang akan diingat juga. Wah, si akeh loh, wis mati yo, Cik. Kayak ngono yo. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Nah, ini. Itu berarti bahwa betapa pentingnya kita harus mulai memikirkan tentang karakter. Karena memang karakter itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Namun, tidak semudah yang kita bayangkan untuk membentuk sebuah karakter. Karena apa? Karena karakter itu tidak terjadi dalam waktu semalam. Karakter itu tidak bisa dibentuk dalam waktu sehari, setahun. Tetapi karakter itu
kita bentuk sepanjang kehidupan kita. Jadi selama kita hidup di dalam dunia, kita sesungguhnya akan terus membangun karakter kita. Maka itu dikatakan dalam firman Tuhan tadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kita dikenal dari buah kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tunjukkan. Ini yang harus mulai kita pikirkan bersama. Apa sih karakter itu? Dalam bahasa aslinya, ya, kata karakter itu dapat diartikan alat ukir atau alat pemahat. Ya. Dan dalam bahasa Latin itu karakter itu dapat diartikan alat untuk menandai, untuk mengukir. Jadi karakter itu harus kita ukir di dalam hidup kita. Harus kita pahat di dalam hidup kita. Karena karakter itu tidak datang dengan sendirinya. Ya. Tidak ada jaminan orang Kristen pasti baik. Ya. Tidak ada jaminan orang Kristen itu pasti jujur, enggak ada. Ya. Karena kenyataannya saya ini juga sering kali ditipu sama orang Kristen juga kan begitu. Wah, waduh, puji Tuhan, haleluya, begitu ya. Ternyata mak ketus ya, ngapusi. Wah, Pak, Bu, saya ditolong, ya ditolong. Ternyata mentung gitu. Itulah fakta. Jadi nggak ada jaminan orang Kristen itu pasti baik. Kalau dia tidak terus-menerus berusaha, berjuang untuk bisa menjadi seperti Kristus. Ya. Maka itu ketika kita membangun karakter kita, itu sama dengan kita mengalami proses memahat jiwa kita, menandai diri kita, mengukir diri kita sedemikian rupa, sehingga terbentuklah kita, kan gitu, ya. Dan itu tidak bisa ditipu, gitu ya, tidak bisa ditipu. Karakter itu lama-kelamaan akan kelihatan, gitu. Ini orang baik atau tidak itu kelihatan. Mungkin pertama, wah, wongnya ape begitu ya. Tapi setelah beberapa saat, ternyata kan gitu ya. Dulu ketika saya masih di gereja saya sana, ada orang Kristen, orang baru. Dia itu kebaktian jam 6, setengah 6 udah sampai. Kemudian kalau hari Rabu ada doa itu jam 6, dia jam 5 sudah ada di situ. Dia duduk, kemudian dia berdoa begitu. Terkesima semua orang. Wah, hebat orang ini gitu. Ternyata 1 bulan orangnya hilang. Ternyata dia itu nipu sana sini. Sepeda saya yang ponik zaman RRT dulu. Itu kan waktu itu kan wah, punya sepeda ponik itu kan wah senangnya setengah mati. Di sini gua Melayu. Dicari tidak ketemu. Nah, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Jadi, mari kita mengukir karakter kita. Kita menjalani hidup kita di hadapan Allah. Dengan kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau. Ya. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Nah, mengapa sih kita ini harus punya karakter yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Ada beberapa manfaat. Yang pertama, bahwa karakter itu menjadikan kita memiliki pribadi yang berintegritas. Ya.
Saya sudah jelaskan bulan yang lalu tentang integritas. Integritas itu artinya utuh, ya, bunder. Ya. Integritas itu artinya adalah tidak terpisahkan, semuanya ada kesatuan di dalamnya. Ya. Jadi orang yang berintegritas itu hidupnya itu komplit, lengkap. Ya, ini harus kita pahami. Ya. Nah, jadi itu artinya bahwa kalau kita punya karakter, maka kita akan menjadi pribadi yang berintegritas. Hidup kita ini akan utuh antara perkataan, perbuatan, pengetahuan itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, kan gitu. Ini. Ya. Jadi jangan kemudian ada pemisahan antara kehidupan kita sama iman kita. Ya. Antara perbuatan kita dengan perkataan kita. Itu harus satu. Ya. Jadi itu artinya bahwa perkataan itu tidak berbeda dengan perbuatannya. Ya. Jadi ada seorang pengkhotbah terkenal yang bernama D.L. Moody, dia berkata begini, karakter adalah seseorang di tempat yang gelap. Ya. Artinya apa? Untuk kita bisa melihat karakter orang, ya, itu tidak cukup 1-2 hari. Butuh proses lama. Gitu ya. Jadi, kalau orang itu punya integritas, itu artinya bahwa ada orang atau tidak ada orang, dia tetap sama. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia tetap sama. Ya. Nah, ini yang namanya berintegritas. Jadi kalau kita punya karakter, maka hidup kita ini dimanapun kita berada, kita akan tetap sama. Contohnya, misalnya dalam Alkitab, Yusuf. Ya. Yusuf ketika digoda oleh istrinya Potifar, ya, jadi nyonya Potifar yang menggoda, nggak ada orang di situ, ya, nggak ada yang lihat. Ya. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 39 itu? Dikatakan bahwa bagaimana mungkin aku, ya, mengecewakan Tuhan Allahku. Nah, gitu ya. Jadi ada orang maupun tidak, dia tetap sama. Ketika dia difitnah pun, dia juga tetap tidak berubah. Kan gitu. Ya. Padahal kalau kita lihat, perjalanan hidup Yusuf itu sangat-sangat menyakitkan. Ya. Gimana tidak menyakitkan? Saudara-saudaranya menjual dia, mengkhianati dia, kan gitu. Terus ketika dia ada di rumah Potifar, dia dikecewakan. Ya, ketika dia di penjara juga begitu. Ya. Tetapi dia tidak pernah berubah. Begitu juga Daniel. Ya. Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Waktu itu diinstruksikan semua orang harus menyembah Nebukadnezar. Siapa yang tidak menyembah, maka dia akan dihukum mati. Tetapi yang menarik, Daniel tidak pernah bergeser dalam hidupnya. Dia menolak untuk berkompromi. Nah, ini yang menarik. Kemudian yang kedua, manfaat daripada karakter, kalau kita punya karakter itu menimbulkan dampak atau pengaruh besar. Dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14, kamulah garam
dunia. Ya. Kamulah terang dunia. Jadi dua metafor itu adalah gambaran. Jadi kedua gambaran ini mengacu kepada sebuah kehidupan yang harus berbeda. Ya. Sebuah kehidupan yang harus punya pengaruh terhadap dunia ini. Kamis yang lalu saya sudah jelaskan tentang seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Kenapa Mahatma Gandhi tidak bisa percaya Yesus? Dengan dia mengatakan, aku suka Yesusmu, tapi aku tidak suka orang Kristen. Kan begitu. Itu berarti artinya bahwa orang Kristen tidak bisa menjadi garam dan terang dunia. Nah ini masalah gitu loh. Masalah. Karena menurut sebuah penelitian, banyak orang yang tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena kekesan tidak menarik. Tetapi karena memang orang Kristen tidak menarik hidupnya. Ini yang harus dipahami. Jadi mari kita belajar ya. Hidup kita itu harus punya daya dobrak, daya tembus ya, bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, ada sebuah transformasi. Jadi karakter itu tadi sudah jelaskan, tidak bisa terjadi 1-2 hari, tidak. Ini adalah sebuah proses panjang. Lama-kelamaan akan kelihatan, kita tidak bisa nipu. Saya tidak bisa, misalnya saya menipu di depan jemaat, saya jadi baik begitu, wah alim, haleluya, puji Tuhan. Kemudian di belakang saya kata-kata saya itu tidak benar kan begitu, tidak bisa. Satu saat pasti kondangan gitu. Nah ini ya. Jadi maka itu ada istilah sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, satu saat akan tercium juga, kan begitu. Ya. Nah ini. Jadi mari kita mengembangkan terus karakter kita agar punya dampak, agar bisa menjadi garam dan terang dunia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dari karakter ini adalah karakter membuat kita menjadi seorang saksi Kristus yang efektif. Ya. Nah, dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 15, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi Matius 5 ayat 15 dan 16. Jadi itu berarti orang tidak akan bisa mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan, kalau kita sendiri tidak bisa menunjukkan identitas kita. Karena apa? Karena tugas kita sebagai orang Kristen adalah kita harus berfungsi, kita harus bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, kalau kita punya karakter, maka orang akan mendengar kita, akan menghormati kita, akan menghargai kita. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, mari kita akan lihat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Kita akan baca bersama ayat ini. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. 2-3, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Nah, pertanyaannya gini, mengapa mereka itu disukai semua orang? Ya.
Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, kita akan tahu bahwa mereka adalah memiliki kehidupan yang berubah. Memiliki kehidupan yang tidak sama dengan orang-orang pada zaman itu. Sehingga mereka hidupnya itu disukai oleh semua orang. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, ya, kita baca bersama, 2, 3, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saya pernah sampaikan bahwa kata Kristen itu muncul 3 kali. Tetapi muncul yang pertama justru di Antiokhia. Pertanyaannya kenapa kok nggak di Yerusalem? Padahal di Yerusalem itu banyak orang-orang Kristen. Para rasul ada di situ. Kenapa kok di Antiokhia? Ya, justru di luar dari wilayah orang-orang Yahudi. Ya, karena kehidupan orang-orang di Antiokhia itu sepadan dengan Kristus. Hidupnya seperti Kristus. Nah ini, ya. Inilah yang perlu kita perjuangkan. Inilah hal yang harus kita lakukan. Nah, jadi jangan sampai Injil menghadapi penolakan disebabkan oleh perbuatan kita. Ya, ini yang kita paham. Jadi mari kita terus membangun karakter kita. Saya pun terus belajar, ya. Belajar terus, tak henti-hentinya. Ya. Mungkin kita juga mengalami jatuh bangun, mungkin kita pernah salah, kita pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi yang terpenting di hadapan Tuhan itu bukan mengapa saya jatuh, tetapi bagaimana saya bangun dari jatuh, itu yang penting. Ya, bagaimana kita bangun dari kesalahan kita dan kita memperbaiki diri. Ya. Mari kita akan berdoa. Ya. Tetapi mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan. Ada Felix?